Oke, materi kali ini tentang fraud dan internal control atau pengendalian, internal ya. Nah, kenapa fraud ini dibahas? Karena memang, salah satu tujuan dari internal control ini adalah untuk mencegah terjadinya fraud. Fraud itu apa? Secara ringkas bisa diartikan kecurangan, ya. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan, perusahaan. Nah, fraud juga sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Salah satu contohnya yang sudah biasa terjadi di negara kita adalah terjadinya korupsi ya. Itu adalah salah satu bentuk, fraud. Nah, sebenarnya kenapa terjadi fraud di negara kita ini sebenarnya karena kurangnya internal kontrol dalam pengelolaan keuangan negara. Ya nanti siapa tadi ya, Diki kalau nggak salah yang kerja di BPK ya, itu bisa ditanyakan langsung lah kenapa internal kontrol atau pengendalian internal di pengelolaan keuangan negara kita itu ya lemah sehingga banyak terjadi, eee, sering terjadinya korupsi ya. Oke, kita lanjutkan ya biar nggak kemana-mana pembicaraannya. Nah, sebelum masuk ke internal control kita akan bahas dulu apa itu, fraud ya. Nah, fraud ini terjadi dengan apa, sebab-sebabnya ada 3 yang disebut segitiga ini ya. Ini kebetulan saya ngambil dari bukunya Donna Key. Jadi kalau menurut Donna Key ini segitiga fraud ini terdiri dari motif, opportunity, dan means atau disingkat MOM ya atau MAM, MOM, MOMI. Jadi ini lebih gampang ya. Kebetulan saya sudah sertakan di kuliah online, di web kuliah online itu ada beberapa materi dari web lain, itu mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi pada intinya fraud ini terjadinya sebabnya pengertian yang sama ya. Yang pertama adanya, motif dulu ya, sama seperti kejahatan-kejahatan itu biasanya selalu ada, motif. Nah, motif ini apa? Motif adalah alasan sehingga orang melakukan suatu kecurangan, seperti misalnya kesulitan keuangan. Ya kalau orang sudah kepepet kan, bisa melakukan, suatu bentuk kecurangan. Tapi ini juga kadang-kadang tidak hanya financial difficulties ini, kalaupun sudah punya uang juga seperti korupsi yang terjadi di negara kita kan itu sebenarnya pejabatnya sudah cukup kaya ya, tapi kenapa masih juga mengambil uang negara, uang rakyat, nah itu jadi, motif lain. Jadi bukan kesulitan keuangan, tapi ada kebutuhan yang lain. Itu alasan yang pertama atau segitiga di bagian yang pertama tentang motif atau alasan melakukan suatu fraud. Kemudian yang kedua adalah, opportunity. Ini kesempatan atau peluang. Nah, peluang ini atau kesempatan ini karena dia punya akses ke aset, ya, ke dana keuangan termasuk ke pelaporan keuangan, ya. Jadi kalau tidak punya akses, tidak bisa mengakses suatu aset, maka tidak bisa melakukan fraud juga. Nah, satu lagi ini minus ini adalah kalau di Donakei atau menurut Donakei ini, fraud ini bisa terjadi karena adanya knowledge atau skill, ya, adanya pengetahuan atau kemampuan, kecakapan ya, sehingga bisa melakukan suatu kecurangan atau tindak, kejahatan, tindak kriminal. Karena tadi saya sudah singgung, fraud ini termasuk ke dalam kejahatan kerah putih, jadi berbeda dengan kejahatan kejahatan pada umumnya, ini hanya bisa dilakukan jika seseorang punya, pengetahuan atau kecakapan tertentu. Seperti misalnya kalau kejahatannya dengan sistem berbasis komputer, dia harus memiliki dulu pengetahuan tentang security komputer, bagaimana dia menembus suatu sistem, ya. Tapi kalau di buku lain ya, kalaupun buku lain ya, ini kadang-kadang bukan, minus ya, tapi artinya
semacam apa ya, pembenaran lah ya. Jadi orang melakukan melakukan fraud ini dengan anggapan tindakan itu bisa dibenarkan, ya. Seperti misalnya ya, kalau kita kita belanja lah ke minimarket atau ke supermarket, kalau kembaliannya kurang, kita kan suka bertanya ya, kenapa kembaliannya kurang? Tapi kalau lebih, apakah kita bertanya ini kelebihan? Nah, itu hati-hati ya kalau misalnya, pegawainya apa, kita dapat kembalian lebih, itu adalah hak orang lain, jadi sebaiknya tetap dikembalikan. Itu belajar untuk agar tidak terjadi, fraud. Oke jelas ya, jadi gampangnya disingkat saja ini jadi MAUM. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh-contoh fraud ya. Ini misalnya korupsi. Korupsi ini bisa meliputi penyuapan ya, atau, kickback ini, minta apa, pembayaran ulang ya. Jadi kalau kita mengenalkan seseorang, ini biasanya kalau dengan swasta, dengan pemerintah ya, kita punya kenalan pejabat, kita mengenalkan dengan pihak swasta, kemudian kita minta semacam komisi atau pembayaran ya. Nah itu tentunya tujuannya dengan tujuan yang salah atau tujuan yang, kriminal ya. Minta komisi tapi misalnya, ya berbau korupsi lah ya, misalnya pengadaan barang harusnya sesuai aturan tapi tidak sesuai aturan. Money laundry ya, money laundering juga termasuk bentuk korupsi dan, rigging bid ini adalah, penawaran yang tidak seharusnya, yang salah, tidak sesuai dengan, aturan. Nah, kemudian selain korupsi ada juga yang disebut dengan misappropriation. Misappropriation of asset ini adalah, pencurian atau pengambilan aset bukan menjadi hak suatu karyawan atau, bukan hak seseorang ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya kalau ada kas di perusahaan ya atau termasuk inventory ya. Nah, yang ini sering terjadi ini adalah intellectual property ya. Jadi hak cipta ini seringkali kalau di Indonesia seringkali masih belum dihargai. Jadi kalau punya program, bikin program, seringkali maunya kan diambil saja, ambil gratisan ya. Termasuk kalau ngambil bukan data, gambar-gambar di internet juga yang punya hak cipta itu termasuk, harusnya dinyatakan bahwa, gambar tersebut milik orang lain ya, agar agar tujuannya menghargai hak cipta atau, apa namanya, kekayaan intelektual, pihak lain. Nah, yang tak kalah pentingnya ya, yang sering termasuk ke dalam fraud ini adalah fraudulent financial reporting atau, penyajian laporan keuangan yang dinyatakan secara salah. Contohnya di sini overstating revenues ini adalah labanya ditinggikan ya, harusnya misalnya labanya cuma 100 juta, karena kalau 100 juta itu kurang bagus, seperti kalau perusahaannya mau butuh investor kan, kalau labanya kecil maka calon investornya akan, segan untuk melakukan investasi. Tapi kalau labanya besar lebih mudah, lebih percaya ya karena dia mengharapkan laba atau return yang lebih besar. Makanya suka ditinggikan tuh labanya. Nah, tapi sebaliknya kalau laba ditinggikan, si biaya sering direndahkan ya. Jadi kesannya labanya tinggi dan biaya yang dikeluarkan itu rendah, jadi efisien lah ya. Nah, termasuk ada beberapa informasi yang tidak di-disclose, tidak diungkapkan ya. Ini jangan sampai tidak di-disclose ya, contohnya kalau kita punya masalah dengan hak cipta dengan pihak lain, itu harus dinyatakan
di laporan keuangan, di catatan atas laporan keuangan, karena itu akan misalnya berdampak hukum. Ya. Nanti dipelajari yang ngerti keuangan lah ya. Ini apa saja yang harus di-disclose dalam laporan keuangan. Nah ini ketiga hal ini jenis-jenis fraud yang dinyatakan oleh asosiasi pengujian penguji fraud ini ya. Jadi kalau mau punya sertifikasi untuk pencegahan termasuk pengecekan, pengujian suatu fraud ini ada lembaga. Kalau di Indonesia apa ya, saya lupa namanya ya. Tapi kalau di Amerika namanya asosiasi ini ya, SIFE ini. Jadi untuk sertifikasi untuk penguji apakah terjadinya fraud atau tidak, termasuk cara-cara untuk pencegahannya. Itu jenis-jenis fraud. Nah ini saya lewat aja ya, ini alasan terjadinya fraud itu karena sebagai pengetahuan saja ya, adanya tekanan ya, baik tekanan dari pihak lain, tekanan politik juga mungkin bisa ya, tekanan dari pihak lain atau termasuk tekanan dari siapapun lah ya, sehingga melakukan fraud. Kemudian satu lagi untuk mencari keuntungan pribadi. Nah ini bagaimana pengelolaan risiko fraud. Pengelolaan risiko fraud ini yang pertama harus adanya pengelolaan risiko fraud ini, ya termasuk ada struktur organisasi yang baik, sehingga terjadi misalnya pemisahan fungsi, ya salah satu aspek internal kontrol juga pemisahan fungsi ya. Jadi pemegang uang dengan pencatat sebaiknya terpisah, karena kalau disatukan kemungkinan fraudnya lebih besar ya. Nah itu caranya nanti harus dijelaskan, dijabarkan kebijakan perusahaan apa saja ya yang berguna untuk mencegah terjadinya fraud. Kemudian yang kedua ini adalah adanya pengujian risiko fraud ya. Jadi agar tidak jadi fraud ini secara periodik memang harus dilakukan pengujian. Mana bolong-bolongnya ya, bolong-bolong sehingga memungkinkan terjadinya fraud. Nah itu harus diperbaiki. Nah sekali lagi adalah yang terakhir adalah fraud prevention ini adalah untuk mencegah terjadinya fraud, termasuk bagaimana caranya jika terjadi ya, dampaknya terhadap perusahaan. Ya, jadi memang harus disiapkan sebaik mungkin. Ya. Jadi ada pertama risikonya diidentifikasi dulu ya, kemudian diuji mana-mana yang memungkinkan, dan yang ketiga ini disiapkan pencegahannya, ya termasuk catatan, tindakan, dan sebagainya. Ya. Nanti akan dipelajari lebih jelas di internal kontrol. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada nanti pertanyaannya ya, fraud detection ini untuk mendeteksi, dan terakhir ini adalah assessment. Jadi cuma ada 5 ya. Maaf. Nah, kalau di sini sudah ada bedanya apa nih nomor 3 dengan nomor yang ketiga ya. Kalau yang nomor 5 ini sudah ada tindakan koreksinya. Ya kalau tadi nomor 3 ini hanya pencegahannya saja, kalau yang kelima ini adalah jika terjadi bagaimana tindakan yang diperlukan. Kita lanjutkan karena waktunya takut nggak keburu ya. Oke, yang berikutnya ini adalah komponen kunci agar tidak terjadinya fraud ya. Hampir sama dengan yang tadi ya lah, adanya prevention pencegahan ya, detect ini untuk mendeteksi, dan ketiganya adalah tindakan perbaikan atau koreksi. Kita sekarang masuk ke komponen internal kontrol atau pengendalian internal.
Nah, pengendalian internal ini adalah sebuah proses ya yang dijalankan ke semua bagian perusahaan, termasuk BOD atau Board of Directors, manajemen dan semua personil yang ada dalam perusahaan. Nah, proses ini didesain, dirancang untuk menyajikan adanya jaminan yang masuk akal, yang reasonable, bagaimana mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian dapat dipercayanya laporan akuntansi, laporan keuangan ya, dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan hukum ya, laws dan juga regulasi lain yang harus dipatuhi dari pihak, regulator ya. Nah, ini sebenarnya bisa diartikan tujuan internal kontrol yang 4 ini ya, ini yang pertama ini, jadi internal kontrol ini tujuannya yang pertama adalah bagaimana menyajikan operasi perusahaan secara efektif dan efisien. Itu yang pertama ya, itu tujuan yang pertama dari internal control. Yang kedua, dipercayanya laporan keuangan. Oh 3 ya, efektif dan efisien ini disatukan ya, kadang-kadang dipisah ya, jadi 3 sebenarnya kalau di sini ya. Beroperasi secara efektif dan efisien, dipercayanya laporan keuangan, dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang berlaku. Nah, salah satu yang digunakan di Amerika ya, ini adalah, Sarbanes-Oxley Act, ini sering disingkat, SOX ya. Jadi kalau di Indonesia ini kurang lebih sama seperti OJK ya, yang bertugas sebagai regulator dan pengawas di, pasar modal ya. Ini hampir sama dengan yang tadi lah ya. Ini kalau yang tadi 3 ya, nah kalau yang ini beda di sini ya. Menurut SOX ini, kalau tadi menurut KOSO ya, ini ada di nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini adalah, menjamin keamanan aset perusahaan. Kalau yang tadi cuma 3 ya, operasi yang efektif dan efisien, dapat dipercaya laporan keuangan, dan yang ketiga tadi ini ya, dipatuhinya kebijakan-kebijakan baik hukum maupun regulasi yang lain. Nah, yang menurut SOX ini harus menjamin keamanan aset perusahaan. Nah, termasuk di dalamnya informasi ya, informasi-informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi. Jadi menurut SOX ini, informasi-informasi keuangan suatu perusahaan juga termasuk ke dalam aset, ya. Beda satu lah ya. Kita lanjutkan lagi ya, ngasih pengertian ya. Ini satu lagi menurut, Statement of Auditing Standard ya. Ya, kalau di Indonesia apa ya, semacam SPAP lah kalau di Indonesia ya, standar untuk, pelaksanaan, akuntan publik lah ya. Ini ada 5 ya, kita lewat dulu. Nah, ini kita bahas dulu sedikit yang ini ya, kenapa masuk, materi tentang IT control atau pengendalian IT ya, karena, yang akan kita bahas seperti BPM ini sudah masuk ke dalam proses atau sistem yang berbasis komputer. Maka kita harus belajar juga bagaimana pengendalian internal secara IT. Nah, kurang lebih pengertiannya, IT control ini adalah, ini ya, ini pernyataan yang dibuat oleh IT Governance Institute ini,
Jadi kondisi sekarang agak unik ya, tantangannya tinggi ya. Banyak IT profesional ini memegang tanggung jawab atas kualitas dan integritas dari informasi yang dibuat oleh sistem yang mereka buat ya. Jadi tidak hanya orang IT tidak hanya bertugas membuat IT saja, tapi harus menjamin kualitas dan integritas informasi yang dihasilkannya ya. Sehingga mereka harus memahami atau dalam IT, sistemnya itu harus mengandung unsur pengendalian internal. Nah, sebenarnya bukan hanya tanggung jawab oleh orang IT saja ya sebenarnya, jika sistemnya sudah berbasis komputer maka, tanggung jawabnya adalah kepada pihak manajemen, termasuk auditornya, ya baik auditor internal maupun auditor eksternal. Itu kurang lebih sebenarnya alasannya ya, alasan kenapa timbulnya atau perlunya pengendalian dalam IT. Nah, kita coba lanjutkan. Ini hampir sama saja lah ya, ini nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Ini unsur-unsur pengendalian internal menurut, Koso. Nah, sekarang kita akan bahas, yang tadi tentang internal control ya. Jadi internal internal control secara IT ini atau IT control ini, pertama harus dari top manajemennya dulu ya. Termasuk direkturnya, CEO, CFO, CIO, dan, CSO. Kemudian ada lagi yang disebut dengan application control ya. Nah, nanti kita akan membahas di sini ya, fokusnya ke application control dulu ya. Nah, application control ini adalah pengendalian yang melekat pada proses bisnis. Nah, seperti yang sudah kita bahas ya pada, ini masih ingat nih namanya apa nih? Base accounting system ini ya. Ini dalam perancangan base accounting system ini harus mencakup pengendaliannya, atau dalam bahasa IT control ini disebut dengan application control. Nah, seperti apa saja application control ini, kita akan bahas ya. Nah, sebelum ke contoh-contoh pembahasan atau contoh-contoh application control, kita bahas dulu ya. Ini tadi sudah disebutkan ya, di application control ini sudah harus melekat pada proses bisnis, aplikasi proses bisnis ya. Kemudian application control ini untuk menjamin kelengkapan dan akurasi dari proses transaksi. Jadi saya ulangi ya, kenapa pentingnya application control ini? Karena untuk menjamin kelengkapan dan akurasi dari pemrosesan transaksi, adanya otorisasi dan validitas suatu transaksi. Nah, kita akan fokus di sini ya, karena berhubungan dengan sistem yang kita akan pelajari, yang sudah kita pelajari. Nah, ini tujuan dari pengendalian ya. Yang pertama adalah completeness. Completeness ini apa? Completeness ini artinya semua transaksi dan akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan ini sudah termasuk ya. Jadi semua transaksi termasuk akun-akunnya sudah dibukukan, jadi tidak ada yang terlewat, termasuk dengan bukti-bukti pendukungnya. Ya, jadi semua transaksi sudah dicatat lah secara singkatnya ya. Kemudian yang kedua adalah akurasi atau ketepatan. Nah, maksudnya apa? Di semua pemrosesan transaksi ini sudah dicatat secara tepat dan tidak ada informasi-informasi yang miss ketika disajikan dalam laporan keuangan. Nah, setelah akurasi berikutnya adalah existence. Existen ini apa?
Jadi eksisten ini adalah transaksi yang dicatat, ini adalah transaksi yang benar-benar terjadi dalam suatu periode tertentu ya. Jadi tidak ada istilah transaksi fiktif ya, terutama kalau berhubungan dengan pajak karena misalnya kalau ada penjualan ekspor ya, sehingga tidak dikenakan PPN, maka dicatatlah misalnya penjualan walaupun tidak ada penjualannya. Termasuk di sini juga ya, transaksi itu dicatat dalam periode yang tepat. Jadi kalau misalnya harusnya bulan ini, dicatat bulan ini. Contohnya seperti biaya listrik, ya biaya telepon, kan dibayarnya bulan depan ya. Nah, jangan sampai bebannya dicatat di bulan berikutnya. Seperti contohnya sekarang bulan Desember ya, karena belum ketahuan berapa jumlah biaya telepon kan, baru ketahuan setelah tanggal 5 biasanya ya. Jadi ketika tanggal 5 ketahuan biayanya berapa, kita bayar, dan dicatatnya di bulan Januari ya, padahal itu beban di bulan Desember. Jadi eksisten ini, saya ulangi ya, transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan dicatat dalam periode yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah otorisasi ya. Otorisasi ini adalah transaksi dicatat sesuai dengan otoritas manajemen. Jadi kalau tidak ada otorisasinya tidak bisa dicatat. Jadi misalnya transaksi kredit harus ada otorisasi bagian kredit, maka kalau tidak ada bukti otorisasinya maka tidak bisa dicatat. Oh, jangan catat ya. Nah, yang terakhir adalah disclosure, ini adalah pengungkapan. Jadi semua informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan ini harus diungkapkan sebagai bagian laporan keuangan. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini biasanya kalau di audit nih, ini salah satu kuncinya apakah informasi-informasi ini sudah diungkapkan, informasi-informasi tertentu. Contoh seperti tadi ya, kita ada misalnya kita punya apa, kasus hukum misalnya terhadap hak cipta atau hak merek ya. Nah itu kalau dalam sengketa pengadilan terus diungkapkan ya, karena ada kemungkinan kita akan kalah di pengadilan atau kemungkinan salah ya. Jadi si pembaca, si penerima informasi laporan keuangan dapat informasi yang cukup jelas. Kelima ya, kelengkapan, akurasi, eksistensi, otorisasi, dan disclosure atau pengungkapan. Nah ini ya, kita akan bahas contoh-contoh bagaimana penerapan aplikasi kontrol aplikasi ya yang ada dalam siklus pembelian. Nah, kontrol aplikasi atau application control ini harus memenuhi tujuannya. Misalnya tujuannya untuk siklus pembelian. Nah, apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama ya, ketika proses pembeliannya ya. Yang pertama, barang yang diorder harus memenuhi spesifikasi tertentu ya. Jadi biasanya kalau order barang kan ada ketentuannya ya. Misalnya kalau mereknya merek A, jangan beli merek B ya. Kalau beli kan biasanya harganya beda ya. Kayak yang kualitas A mereknya lebih bagus ya. Kalau B agak kurang. Nah, karena ingin dapat untung, belinya yang kualitasnya rendah, tapi harga yang digunakan harga yang tinggi ya. Nih kalau terjadi kayak kemarin kayak bansos ya, itu harusnya beli katakanlah sarden yang merek A, dibelilah merek B, sama-sama sarden ya, tapi harga sarden yang dibeli lebih murah. Tapi yang dicantumkan adalah harga
harga yang merek yang lebih mahal ya, kualitas lebih mahal. Ini jangan sampai ya jadi order order yang di barang yang order ini adalah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian barang-barang yang di-order ini jelas diterimanya ya, dia harus harus jelas penerimaannya, kapan. Kemudian barang-barang yang di-order ini sudah diotorisasikan dan dicatat secara lengkap dan akurat. Nah, yang terakhir yang agak susah nih, bagaimana mencegah terjadinya order pembelian yang tidak diotorisasi, ya. Langsung beli saja ya, walaupun, tidak ada otorisasinya. Ini bisa dilihat di sini ada keterangannya ya. Nah, salah satu caranya, PO atau purchase order ini harus dibuat secara pre-numbering. Apa itu pre-numbering atau pre-number? Pre-numbering ini seperti apa ya, suka lihat ya, ada ada, angka ya, nomor yang sudah tercetak ya. Seperti kalau dicek itu ada nomornya yang sudah tercetak, bisa jadi bukan ditulis secara manual. Ya itu fungsinya untuk seperti itu. Jadi ketahuan jika ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5-nya hilang, nggak ada, ya. Jadi tanda tanya nih, ini PO nomor 5 kemana nih? Karena mungkin disalahgunakan, dibuat PO untuk keperluan lain, digelapkan dokumennya, ya. Nah itu salah satu contohnya, bagaimana agar PO ini harus dengan otorisasi dibuat secara pre-nomor atau diberi nomor urut, pencetak. Oke kita lanjutkan ya, berikutnya adalah proses, pencatatan utang atau account payable. Nah, yang pertama ini, tagihan-tagihan dicatat secara akurat ya, dan, semuanya sudah diotorisasi dan pembeliannya memang sudah jelas ada ya. Jadi tidak apa, ada bukti pembeliannya dulu sebelum dicatat sebagai account payable. Nah, kemudian jika terjadi, return atau allowance ini, maka sudah dicatat juga ya, jadi jangan sampai pembelian yang atau utang yang ada terjadi retur, itu tidak tercatat ya, dan juga diotorisasikan ya. Jadi jangan sampai ada return, tapi tidak dicatat dan, pengembaliannya juga tidak diotorisasi. Nah yang berikutnya adalah untuk account payable ini terjaminnya kelengkapan dan akurasi pada pencatatan utang. Dan yang terakhir adalah keamanan catatan piutang. Nah, safeguard account payable record ini salah satunya tidak boleh ada sembarangan orang akses ke dalam catatan utang ini, ya. Jadi kalau sembarangan orang bisa masuk ke catatan utang, bisa dihapus utangnya ya. Seperti itu misalnya ya, jadi perusahaan punya utangnya 5.000 katakanlah ya, sehingga dicatatnya diganti seolah-olah sudah dibayar atau dikurangi ya, utangnya 5.000 ditulis jadi 500 misalnya. Nah, itu untuk proses utang, berikutnya di proses pembayaran utang. Nah, yang pertama ini adalah manage timing of cash disbursement, ini adalah pengelolaan keuangan kasnya. Nah, maksudnya apa? Ini artinya sesuaikan dengan kondisi kasnya. Nah, kalau kalau ada diskon ini bisa aja sebaiknya kita ambil, diskon pembayaran ya,
kita ambil diskon pembayaran ini, karena ini kita bisa menghemat uang kita, ada potongan pembelian atau potongan pembayaran ya. Seperti contohnya kan suka ada ini ya, kalau perusahaan misalnya suka ada N30 2/10 ya, ini salah satu contohnya. Jika ada potongan seperti ini diambil ya, karena untuk mengelola kas. Nah kemudian juga biasanya ini berkaitan dengan pembayarannya ya. Jadi kalau utang ini, usahakan bisa mundur sejauh mungkin ya. Jadi kalau kita punya punya supplier, ketika kita mau beli bisa nggak pembayarannya kalau perlu bisa sampai 3 bulan ya. Kenapa, dipundurkan? Karena kita menunggu uang masuk dulu ya. Jadi agar penjualan kalau kita jualnya kredit kan, kita nunggu dulu uang masuk, baru uangnya sebagian dipakai untuk bayar utang. Nah jangan sampai bayar dulu utang, sementara kas kita belum masuk, kas dari penjualan belum masuk, sehingga nanti kita akan kesulitan kas. Ini termasuk ini ya, bagaimana mengelola pengeluaran kas ini, ya, agar kita kondisi atau kas kita, bisa terjaga. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran kas ini hanya untuk pembelian yang diotorisasi. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya apa ini? Nah, di penjelasannya, untuk meyakinkan bahwa utang yang kita bayar ini benar-benar pembelian yang terjadi, maka untuk melihat apakah utang ini sebelum kita bayar ya, itu harus cocokkan dulu ya, antara PO, receiving report, dan tagihannya, ya. Jadi sebelum dibayar lihat dulu ya, apakah PO-nya ada, receiving report-nya ada, tagihan atau faktur dari supplier-nya ada ya, itu untuk meyakinkan PO-nya ada, artinya barangnya yang dipesan itu sudah diotorisasi, diterima, dan sesuai dengan yang ditagihkan. Nah, perhatikan untuk ini pembayaran karena kadang-kadang ketika kita pesannya 10 ya, ketika datang cuma 8, lihat di bill-nya berapa. Jangan sampai di bill-nya malah 10, padahal barang yang kita terima cuma 8. Itu salah satu contohnya. Nah, terakhir ini ya, ini sama dengan yang lain ya. Ini catatan pencatatan pengeluaran kas ini dicatat, bahasanya yang lebih simpel ya, pengeluaran kas ini dicatat secara lengkap dan akurat. Oke ya, kita lanjutkan. Satu lagi. Nah, ini contohnya untuk siklus penjualan. Siklus penjualan hampir sama lah ya. Cuma kalau di siklus penjualan, ini order ini, nah ini harus ada persetujuan kredit dulu nih. Nah, maksudnya agar suatu customer kalau sudah sampai batas kreditnya atau limit kreditnya, jangan diberikan lagi ya, karena kemungkinan tidak bayarnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya untuk, penjualan kredit ini, katakanlah 10 juta limit kreditnya. Nah, kalau 10 juta ini belum dilunasi, ya jangan diberikan kredit lagi. Jadi kenapa? Anda pastikan ada nanti di sini otorisasi pemberian atau persetujuan ya, pastikan bahwa semua penjualan atau order penjualan ini ada persetujuan kreditnya. Kemudian yang kedua, ini dicatat secara akurat. Kemudian yang ketiga, penjualan ini hanya diberikan kepada customer-customer yang valid. Sudah ada catatan di kita lah ya, kita punya datanya. Dan memang track record-nya kita sudah ketahui.
Kemudian transfer order data ini dicatat secara lengkap dan akurat ke bagian sipil ke situ. Nah, data-data order ini juga didistribusikan ke bagian pengiriman dan bagian piutang, ya. Jadi hanya data yang sudah lengkap dan akurat yang dikirimkan ke departemen shipping dan ke departemen receivable, ya. Jadi jangan sampai bagian pengiriman itemnya belum lengkap diberikan ke bagian shipping, sehingga bagian shipping salah mengirimkan barang. Yang kedua ini adalah di proses pengiriman, ya. Proses pengiriman barangnya, semua pengiriman telah didokumentasikan atau dicatat secara akurat dan kemudian dikirimkan ke bagian akun receivable atau piutang. Dan pengiriman ini dilakukan dalam waktu yang tepat, waktu yang sesuai, ya. Biasanya kalau orang pesan barang suka ada minta waktu pengiriman, ya. Jadi kalau misalnya kita menjanjikan 2 hari, usahakan kirim dalam waktu 2 hari pengiriman, jangan sampai telat, karena kalau telat nanti yang belinya marah-marah, ya, akibatnya nggak mau beli lagi. Atau berikutnya, ya, ini dalam proses pencatatan piutang, ya. Semua barang yang dikirimkan ini sudah dibuat syarat tepat tagihannya dan dicatat dalam waktu yang tepat. Kemudian faktur ini dicatat secara akurat dan juga barang-barang yang dikirimkan ini sudah diotorisasi. Berikutnya menjamin kelengkapan dan akurasi atau kelengkapan dan akurasi dari piutang usaha. Ini sama dengan utang, ya, menjamin keamanan catatan piutang usaha. Oke, sedikit lagi, ya. Untuk proses fund-nya atau pembayaran dari customer, pencatatan penerimaan uang dari customer. Nih, pencatatan uang masuk ini dicatat secara lengkap dan akurat. Maksudnya apa nih? Contohnya, ini harus ada pemisahan tugas dari orang yang bertanggung jawab untuk penerima uang dan apa yang mendepositkan apa ke bank itu tidak sama dengan orang yang bertanggung jawab untuk pencatatan penerimaan kas. Jadi artinya gini, maksudnya kasir, ya, pemegang uang yang kasir itu yang memegang uang, ya, yang menyetorkan ke bank juga misalnya namanya bagian kasir, ya. Nah, yang mencatatnya harus terpisah. Jadi bagian keuangan yang mengelola uang dengan pencatatan akuntansinya harus terpisah. Oke, satu lagi itu adanya monitor itu pengawasan, ya. Adanya pengawasan secara periodik bagaimana penerimaan dari piutang. Nah, saya rasa itu untuk materi internal control ini untuk bahan diskusi selanjutnya, ya. Jadi ini saya akhiri di sini.
mudah-mudahan kurang jelas ya, sehingga bisa Mhm.